Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri sebagai Muhammad Rizky dan 2 orang teman saya. Yang pertama Dewa Putu Angga Putra, yang kedua adalah Lalu Reza Prazanegara. Izinkan kami di sini akan menyampaikan hasil dari critical review jurnal kami tentang materi ke-12 yang berjudul Tata Kelola Perusahaan, Kepemilikan dan Nilai Perusahaan sebagai pendorong kepemilikan sebagai mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami masuk ke materi yang pertama, yaitu abstrak. Baik, di sini penelitian ini menganalisis peran kepemilikan sebagai mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Kami belajar perbedaan lintas negara antara perusahaan dengan tingkat perlindungan investor yang berbeda. Selain itu, kami akan untuk jenis kepemilikan, yaitu bisnis keluarga muda beserta bisnis keluarga non muda, dan kepemilikannya hubungan dengan pemegang saham, signifikan kedua atau pemantau versus kolosi. Ketika pemilik utama memiliki pengendalian efektif atas perusahaan, yaitu kontrol absolut atau kurang dari kontrol absolut, tetapi tanpa kontrol dari pemegang saham signifikan kedua. Hubungan antara konsentrasi kepemilikan dan nilai perusahaan adalah berbentuk U. Temuan kami juga menunjukkan bahwa ada konflik antara pemegang saham mayoritas dan minoritas lebih lemah untuk perusahaan dengan perlindungan investor yang lebih tinggi dan bisnis muda milik keluarga. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan, maksudnya pendahuluan. Baik, di sini ada praktik tata kelola perusahaan telah dipelajari sebagai bentuk solusi untuk konflik keagenan untuk muncul sesaat pemisahan antara peran pemilik dan manajer. Menurut agensi teori, konsentrasi kepemilikan bertindak sebagai mekanisme internal untuk meredakan konflik pemilik-manajer. Namun, teori ini benar dikembangkan dalam kerangka kerja berdasarkan perusahaan dengan difus kepemilikan, di mana perusahaan dirincikan oleh sejumlah besar investor dengan tingkat partisipasi yang rendah dalam bisnis. Menurut Laporta Toves Delicilanes dan Karyamani Silevers pada tahun 1999 mengubah file gagasan luas tentang struktur kepemilikan yang tersebar di negara-negara dengan tingkat perlindungan investor yang tinggi. Selain itu, menurut Barontini dan Caprio pada tahun 2006 menyimpulkan bahwa setengah dari perusahaan dalam kontinental Eropa memiliki pemegang saham yang memegang lebih dari 37% dari perusahaan mereka hak suara tertinggi. Di lingkungan sangat terkonsentrasi ini, konflik antara pemilik dan manajer menjadi kurang penting. Selanjutnya kita masuk ke bagian konflik. Namun pada konflik muncul antara kelompok besar dan minoritas pemegang saham. Dalam jenis ini, lingkungan studi tentang pengaruh terhadap nilai perusahaan pemegang saham terbesar dan hubungannya dengan pemegang saham lain atau konflik pokok-pokok memiliki kepentingan lebih besar. Untuk itulah, studi tentang kepemilikan sebagai perusahaan mekanisme tata kelola harus dianalisis mengingat karakteristik dari jenis lingkungan ini. Karya tersebut menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan dikendalikan oleh keluarga di Eropa Barat, menurut Fascio dan Leng pada tahun 2002, dan Eropa kontinental menurut Barontini dan Caprio 2006, dan di seluruh dunia menurut March, Olverjon dan Youngs pada tahun 2005. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pembahasan dari materi penelitian tersebut. Penelitian ini menganalisis peran kepemilikan sebagai mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Peneliti belajar perbedaan lintas negara antara perusahaan dengan tingkat perlindungan investor yang berbeda. Selain itu, kami memperhitungkan jenis pemilik atau bisnis keluarga muda versus bisnis keluarga non muda dan pemiliknya, hubungan dengan pemegang saham signifikan kedua atau dalam artian pemantauan versus kolusi. Penelitian ini secara khusus mengukur efek utama pemegang saham pada nilai perusahaan untuk berbagai tingkat kepemilikan dan menganalisis pengaruh negatif kepemilikan terhadap nilai perusahaan untuk tingkat perlindungan investor yang berbeda. Kami tunjukkan itu sebagaimana dicatat dalam literatur terkini. Beberapa tipe pemilik memiliki perilaku yang berbeda menuju organisasi, yaitu menyebabkan dampak berbeda pada nilai pemegang saham.
Selanjutnya ada penelitian ini penting karena praktik tata kelola perusahaan telah dipelajari sebagai sebuah solusi untuk konflik keaganan yang muncul saat pemisah antara peran pemilik dan manajer. Menurut agensi teori, konsentrasi kepemilikan bertindak sebagai mekanisme internal untuk meredakan konflik pemilik serta dari manajer. Namun, teori ini benar dikembangkan dalam kerangka kerja berdasarkan perusahaan dengan difusi kepemilikan, di mana perusahaan dicirikan oleh sejumlah besar investor dengan tingkat partisipasi rendah dalam bisnis. Untuk menguji hipotesis peneliti menggunakan beberapa sumber data. Yang pertama, peneliti menggunakan database Workshop untuk mengumpulkan data keuangan dan saham. Yang kedua, informasi kepemilikan diekstrak dari Amadeus, yang adalah database yang diproduksi oleh Bereaun van Dijk. Ketiga, untuk konstruksi beberapa variabel informasi makroekonomi seperti sebagai tingkat bunga dari hutang jangka panjang dan jangka pendek serta pertumbuhan harga barang modal dibutuhkan. Kami mengekstrak ini informasi dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pengembangan serta Eurostat. Akhirnya, kami melihat perusahaan situs web untuk mengumpulkan tahun berdirinya setiap perusahaan. Kami mengumpulkan sampel perusahaan publik dari 16 negara Eropa, serupa dengan sampel lain digunakan dalam studi sebelumnya pada negara Eropa atau negara Eropa Barat. Penulis menganalisis data dengan cara penulis menggunakan sampel perusahaan publik dari 16 negara Eropa. Mirip dengan sampel lain yang digunakan dalam penelitian sebelumnya tentang Eropa Barat yang diteliti oleh Baron Teni dan Caprio pada tahun 2006, Fascio dan Lang pada tahun 2002. Penulis mengecualikan dari sampel perusahaan keuangan dengan tipe tersebut karena peraturan pemerintah berpotensi mempengaruhi struktur kepemilikan ekuitas perusahaan. Periode waktu untuk analisis penulis adalah dari 2000 hingga 2009. Dalam selain itu, penulis hanya mempertimbangkan perusahaan yang memiliki setidaknya 6 tahun berturut-turut dari informasi yang tersedia, karena informasi ini diperlukan untuk membangun statistik M2 untuk menguji ketidakhadiran korelasi serial urutan kedua dalam residual perbedaan pertama untuk menggunakan metode momen umum. Hasilnya, penulis memiliki file panel tidak seimbang dari 1064 perusahaan dari total 8.467 observasi. Menggunakan panel yang tidak seimbang untuk jangka waktu yang lama adalah cara terbaik untuk memecahkan bias gesekan yang disebabkan oleh fakta bahwa beberapa perusahaan dapat dihapus dari daftar. Misalnya, perusahaan yang mengkaji paylit dan akibatnya dihapus dari database. Selanjutnya kita masuk ke temuan utama. Yang pertama, penulis menemukan berbentuk U. Hubungan antara konsentrasi kepemilikan dan nilai perusahaan di kami, subsampel terdiri dari perusahaan yang dicirikan oleh beberapa atau keberadaannya dari pemilik utama yang memiliki kendali efektif atas perusahaan. Ini hasil berarti bahwa ketika taruhan pemilik utama menjadi besar cukup, minatnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi menghilang. Namun, untuk tingkat kepemilikan yang lebih rendah dan bila tidak ada duanya pemegang saham yang signifikan hadir untuk memantau perilakunya, pemilik utama memiliki motivasi untuk mengambil keuntungan pribadi karena biayanya lebih kecil. Selain itu, kami menemukan bahwa efek negatif dari kepemilikan atas nilai perusahaan karena pengembalian minoritas pemegang saham oleh pemilik utama lebih lemah untuk negara-negara dengan perlindungan investor yang lebih tinggi. Selanjutnya kita masuk ke temuan kedua, yaitu penulis menemukan efek negatif dari pemegang saham utama kepemilikan atas nilai perusahaan yang didorong oleh perusahaan-perusahaan yang lebih kecil yang terlibat dalam bisnis seperti perusahaan non-keluarga dan keluarga tua perusahaan yang dimiliki. Namun, pengembalian pemegang saham minoritas lebih rendah untuk YVB. Selanjutnya, taruhan dari pemilik utama adalah merugikan nilai perusahaan setiap kali partisipasi untuk memungkinkan atau dia adalah untuk berkolusi dengan pemilik lain dan berbagai biaya pengambilan pemegang saham minoritas tersebut. Nah,
Sementara penelitian penulis ini menawarkan perspektif baru untuk mempelajari kenyamanan kepemilikan sebagai mekanisme korporasi yang baik dalam pemerintahan. Beberapa batasan harus diperhatikan. Yang pertama, kita pelajari cara perilaku para YFB atau YFB membentuk kecenderungan mereka untuk mengambil alih pemegang saham minoritas. Itu juga akan menarik untuk dipertimbangkan jenis pemilik lainnya, seperti bank atau perusahaan keuangan yang juga dapat dimainkan peran penting dalam tata kelola perusahaan. Yang kedua, kami mempertimbangkan hubungan antara yang utama dan yang kedua memiliki, yaitu pada pemilik perusahaan tersebut. Peneliti selanjutnya harus mempertimbangkan interaksi antara lebih dari dua pemegang saham, bahkan mempertimbangkan tidak hanya distributor atau distribusi saham mereka, tetapi juga apakah hubungan berbeda berdasarkan jenis pemilik yang dihubungkan. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Di sini kami menyimpulkan ada beberapa kesimpulan kami simpulkan dari hasil pembahasan materi penelitian tersebut. Yang pertama, penelitian ini memberikan beberapa implikasi untuk peneliti dan praktek. Yang pertama, kami mengusulkan skenario baru yang sebaiknya penulis lakukan pertimbangkan ketika mempelajari peran kepemilikan pada nilai perusahaan sebagai sebuah mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Konsentrasi kepemilikan sebagai solusi parsial untuk konflik pemilik tidak bisa dipelajari tanpa memperhitungkan faktor-faktor penting seperti distribusi kepemilikan atau kerangka kerja, atau kecenderungan beberapa jenis pemilik yang akan diambil alih dan interaksi antara pemegang saham yang berbeda. Baik. Yang kedua, kami memberikan implikasi penting untuk latihan. Kita memberi wawasan tentang perilaku kepemilikan keluarga menurut usia dan tingkat kepemilikan yang dapat membantu pemegang saham minoritas menilai hubungan yang sesuai dengan bisnis keluarga. Memilih perusahaan yang paling tepat untuk berinvestasi, investor harus mempertimbangkan distribusi kepemilikan dalam keluarga bisnis dan potensi konflik keluarga, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemungkinan pengambil alihan. Tambahan, mendorong hubungan yang tepat dalam bisnis keluarga perusahaan-perusahaan ini memasuki efisiensi dalam sistem ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.